Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, dan terima kasih banget yang udah ngeklik video ini. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang soal-soal Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman. Di sini aku akan kasih gambaran soal-soal yang nantinya mungkin bakalan keluar di tes. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini langsung ke soal nomor 1. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya A. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir, B. 50% tambah 1 dari jumlah anggota yang hadir, C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, D. 50% dari jumlah anggota yang hadir, E. 25% dari jumlah kehadiran. Oke, menurut kalian bagi yang kalian hafal undang-undang nih, pasti langsung bisa nebak jawabannya nih yang mana. Oke, aku langsung aja ke optionnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa aku pilih yang C? Karena jelas di sini kalian bisa cek sendiri di undang-undang tersebut di pasal 7B ayat 7, yaitu mengatakan keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, jadi kalian bisa cek sendiri di undang-undangnya tentang pasal 7B ayat 7. Di situ ada teman-teman lengkap banget, dan ada sekurang-kurangnya harus ada 3/4 dari yang harus dihadiri dalam rapat tersebut. Jadi kalian buka aja undang-undangnya, cari yang pasal ini, pasti ada. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke guys, lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 9 November 2001, ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah A. 5713, B. 23, D. 24, 31, C. 26, 27, 30, D. 17, 20, 21, E. 136. Oke teman-teman, menurut kalian jawabannya apa? Yap, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, ini kalian bisa baca-baca, bisa searching di Google, atau enggak baca-baca di artikel Google, terus itu di buku undang-undang. Kayaknya ada nih teman-teman tentang pasal berapa aja nih yang diubah di tanggal 9 November 2001. Nah, jadi kalian baca aja langsung searching di Google, pasti ada di situ. Next, lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas A20 bab 73 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan, B16 bab 37 pasal 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan, C22 bab 37 pasal 60 ayat 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan, D20 bab 37 pasal 79 ayat 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan, E16 bab 37 pasal 65 ayat 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Oke teman-teman, gimana? Bagi kalian yang udah lihat video aku yang kemarin, yang semalam, itu ada aku kasih tahu bedanya sebelum amandemen dan setelah amandemen. Bagi kalian yang udah lihat, kalian pasti langsung tahu nih jawabannya apa nih. Oke, di sini yang ditanya apa ya teman-teman? Setelah amandemen ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. 20 bab 73 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Oke, itu yang paling tepat ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada jawab yang E, nah yang ini tuh bukan setelah amandemen tapi sebelum amandemen gitu teman-teman. Dibaca-baca lagi ya teman-teman. Oke, next, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan pasal A33 ayat 4, B31 ayat 3, C34 ayat 2, D34 ayat 3, E33 ayat 3. Oke, jawaban yang paling tepat adalah
Bagi kalian yang sering baca undang-undang atau enggak yang hafal, kalian pasti langsung tahu jawabannya apa. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D, 34 ayat 3. Kalian bisa baca sendiri di undang-undangnya, pasal 34 ayat 3 itu bahas tentang apa gitu teman-teman. Oke, next lanjut ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir, sebelum Undang-Undang 1945 diamandemenkan, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Oke teman-teman, jawaban yang paling benar adalah yang keberapa nih teman-teman? Soal yang terakhir nih. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang D, yaitu amandemen keempat. Nah, kalian bisa cek nih di keputusan Presiden nomor 135/M/2003 tanggal 31 Juli 2003. Kalian bisa searching langsung di situ atau aku tulisin di sini. Kalian silahkan cari di Google, pasti ada nomor 135/M/2003. Dan ini tanggal 31 Juli 2003. Kalian bisa searching di Google, cari ini tentang amandemen keberapa si DPA-nya dihapuskan. Oke teman-teman. Oke guys, itu dia tadi gambaran yang mungkin akan keluar saat tes nanti ya teman-teman. Nah, jadi tips dari aku itu biar kalian bisa jawab soal undang-undang ini, terutama yang pasal-pasalnya itu teman-teman. Jadi kalian tuh harus sering latihan, sering cari-cari soal tentang undang-undang ini. Jadi dengan seperti itu kalian pasti selalu dong buka pasal-pasal undang-undangnya gitu. Jadi tips dari aku tuh perbanyak latihan soal. Terus itu kalau misalnya ada soal tentang pasal-pasal, kalian ya pastikan lagi buat cek di undang-undang kalian kira-kira yang ini pasalnya berapa gitu teman-teman. Karena kalau kita hafalin blok satu undang-undang itu lama gitu teman-teman, dan mungkin akan cepat hilang hafalan kalian gitu teman-teman. Tapi kalau kalian model hafalannya itu dengan kayak aku bilang tadi, kayak yang latihan soal gitu-gitu teman-teman, pasti hafalnya lebih cepat, terus itu dan lebih kuat nempelnya gitu teman-teman. Jadi itu aja tips dari aku, dan itu aja sih soalnya dari aku. Sengaja aku bikin 5 supaya kalian gak bosen, dan kalian bisa cari juga di Google tentang soal-soal pasal-pasal gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, terus komen video apa lagi yang harus aku bikin, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga jangan lupa di subscribe channel aku, terus nyalain loncengnya, jadi kalau aku upload video terbaru kalian gak bakalan ketinggalan. See you next video, bye bye.